Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Aurelia Cahya Ramadan dengan NIM 23106-11415 dari kelas R Hukum dan HAM. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis mengenai sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang mungkinkah membawa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia ke tatanan pengadilan internasional. Nah, teman-teman, kalau kita lagi ngeliat kasus-kasus lama di Indonesia yang kayaknya tuh nggak selesai-selesai, seperti tragedi 05, kasus Semanggi, Trisakti, atau kasus pembunuhan Munir, kita sering banget kan ngeliat netizen di media sosial tuh pada marah-marah. Banyak banget yang komen kalau katanya hukum di dalam negeri kita ini masih tumpul. Kenapa sih nggak dilaporin aja negaranya ke pengadilan internasional biar nanti disidang langsung sama PBB biar adil? Jujur, dulu saya juga punya pikiran kayak gitu teman-teman. Kedengarannya kayak solusi yang gampang aja gitu, tinggal lapor terus udah dia langsung beres. Tapi setelah saya pelajari lagi, realitanya nggak seindah itu. Banyak anggapan atau mitos di kepala kita yang ternyata salah kaprah secara hukum internasional. Makanya di video kali ini saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk membongkar mitos-mitos itu satu persatu supaya kita tahu kenyataan aslinya tuh kayak gimana. Nah, sekarang kita mulai dari mitos yang pertama. Mitos pertama yang paling sering beredar adalah anggapan kalau pengadilan internasional atau yang biasa disebut ICC atau International Criminal Court yang markasnya ada di Belanda itu fungsinya mirip kayak Polsek global. Kita mikir kalau hukum di dalam negeri buntu, kita tinggal kirim surat atau bikin laporan ke sana, terus nanti jaksa internasional bakalan langsung datang ke Indonesia buat menangkap pelakunya. Ya, itu merupakan statement yang salah ya teman-teman. Kenapa? Karena pengadilan internasional itu punya aturan main yang sangat ketat. Namanya Statuta Roma. Yang mana di dalam aturan itu bilang kalau pengadilan internasional baru punya hak atau wewenang buat mengadili sebuah kasus kalau negara tempat kejadian perkara itu sudah menyetujui atau sudah bergabung ke Statuta Roma tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, Indonesia sudah bergabung atau belum? Faktanya, dari zaman awal reformasi tahun 98 sampai hari ini, Indonesia belum menyetujui aturan itu. Rencana buat gabung itu ya cuma jadi wacana musiman aja, tapi nggak pernah disahkan oleh DPR. Terus kenapa sih pemerintah nggak mau mengesahkan itu? Ada alasannya teman-teman. Karena katanya ada ketakutan secara politik kalau hukum kita nanti akan diatur-atur atau dicampuri oleh pihak asing. Nah, jadi poin pertama yang matahin mitos ini adalah secara aturan hukum, pengadilan internasional nggak punya pintu masuk ke Indonesia karena kita bukan anggotanya. Mereka justru sangat menghormati kedaulatan negara kita, makanya mereka jadi nggak bisa asal ikut campur urusan dalam negeri kita. Nah, terus ada lagi nih yang ngebantah lewat mitos kedua. Oke, Indonesia emang bukan anggota, tapi kan PBB itu organisasi tertinggi di dunia. Mereka pasti bisa dong pakai kekuatan politik Dewan Keamanan buat maksa pengadilan internasional untuk turun tangan. Secara teori, celah ini emang ada kok teman-teman. Di hukum internasional, Dewan Keamanan PBB ini punya hak istimewa buat menyerahkan kasus pelanggaran HAM di negara yang bukan anggota mereka sekalipun, biar tetap diadili. Contoh nyatanya ada di Sudan dan juga ada kasus di Libya. Tapi sekarang coba kita bersikap realistis dan melihat kondisi politik di dunia sekarang. Jalur Dewan Keamanan PBB itu urusannya bukan murni soal hukum lagi, teman-teman. Melainkan, ya, panggung politik tingkat tinggi. Kita tahu kalau di dalam Dewan Keamanan itu ada 5 negara raksasa yang punya hak veto, yaitu ada Amerika Serikat, Cina, Rusia, Inggris, dan juga Prancis. Arti hak veto ini, simpelnya, kalau ada satu aja dari 5 negara ini yang nggak setuju, maka aturan atau resolusi itu nantinya akan langsung hangus. Sekarang coba kita pikir pakai logika. Memangnya Cina atau Amerika Serikat mau merusak hubungan diplomatik atau bisnis mereka dengan Indonesia hanya demi mengurusi kasus HAM? Sepertinya tidak ya teman-teman. Indonesia itu mitra penting buat bisnis dan juga investasi mereka. Jadi begitu ada satu negara besar yang merasa kepentingannya terganggu, mereka tinggal bilang veto dan laporan itu langsung udah nggak ada gunanya lagi. Jadi mengharapkan jalur politik PBB itu bisa dibilang susah banget ya teman-teman, karena
urusan bisnis dan politik internasional itu cair banget. Nah, ini mitos ketiga yang paling sering digoreng dan juga paling bikin sedih, yaitu harapan kalau kasus-kasus pelanggaran HAM berat zaman Orde Baru bisa diselesaikan di pengadilan internasional. Jadi gini teman-teman, di dalam dunia hukum ada satu aturan mutlak. Hukum itu nggak boleh berlaku surut. Artinya, kita nggak bisa menghukum orang pakai aturan yang baru dibuat sekarang untuk kejadian di masa lalu. Nah, jadi pengadilan internasional atau ICC itu tuh baru resmi dan berdiri dan aktif pada tanggal 1 Juli tahun 2002. Di aturannya juga tegas tertulis kalau mereka cuma bisa mengadili kejahatan yang terjadinya setelah tanggal 1 Juli tahun 2002 itu. Nah, sekarang coba kita list lagi nih kasus-kasus besar di Indonesia. Kayak peristiwa 65, kasus Tanjung Priuk, terus Talang Sari, tragedi Trisakti, Semanggi, sampai kerusakan Mei tahun 98, itu semua kan kejadiannya kapan? Ya, jauh dari tahun 2002 ya teman-teman. Jadi secara aturan waktu, pintu pengadilan internasional ya udah tertutup rapat untuk kasus-kasus masa lalu kita. Bahkan seandainya pun besok negara kita tiba-tiba ikut gabung ke Statuta Roma, satu-satunya cara paling ekstrim adalah PBB bikin pengadilan khusus sendiri, seperti kasus di Rwanda dulu. Tapi di era modern sekarang, dunia internasional kayaknya udah nggak fokus lagi ke opsi seperti itu. Nah, dari 3 mitos besar yang sudah kita bedah tadi, intinya kita harus paham prinsip hukum yang namanya complementary atau prinsip komplementer. Kalimat ribet ini sebenarnya punya arti yang simpel teman-teman. Pengadilan internasional itu didesain bukan buat menggantikan peran hukum di dalam negeri kita sendiri, melainkan hanya diposisikan sebagai pelengkap paling akhir dari semua yang ada. Jadi mereka baru boleh turun tangan kalau sistem hukum di dalam negara tersebut itu dinilai sudah hancur total, atau sengaja nggak mau, atau emang nggak mampu sama sekali untuk mengadili pelakunya. Nah, selama Indonesia masih dinilai berusaha jalan sistemnya, dunia internasional nggak bakalan berani masuk. Kita kan masih punya Komnas HAM yang aktif bikin penyelidikan, terus kita juga punya Kejaksaan Agung, dan kita bahkan udah punya undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ya, walaupun kita semua sebagai masyarakat tahu dan sepakat dalam praktiknya, jalannya pengadilan HAM di Indonesia ini bisa dibilang lambat ya teman-teman. Banyak drama politiknya dan juga seringkali berujung vonis bebas untuk para terdakwa. Tapi di mata hukum internasional, status peradilan Indonesia itu ya dinilai masih ada dan sedang berjalan. Status inilah yang bikin lembaga internasional jadi nggak punya alasan hukum kuat gitu untuk ikut campur atau mengambil alih kasus kita. Nah, gak kerasa nih, kita udah sampai di bagian akhir obrolan kita. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan kalau membawa kasus pelanggaran HAM berat Indonesia ke ranah internasional itu ya bukan hal yang mudah, teman-teman. Bahkan bisa dibilang sangat sulit dilakukan karena ada banyak seperti hambatan hukum ataupun politik yang kita harus hadapi. Tapi hal itu juga mengingatkan kita bahwa penyelesaian pelanggaran HAM pada akhirnya ini ya akan tetap bergantung pada sistem hukum di dalam negeri kita sendiri. Karena itu ya diperlukan juga komitmen dan juga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk terus mendorong terwujudnya keadilan. Ya mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.